Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi asking for and showing capability. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lagi atau membahas lagi materi yaitu tentang asking for and showing information about obligation. Asking for and showing information about obligation adalah menanyakan dan menyatakan informasi tentang kewajiban. Materi ini khusus untuk siswa SMP kelas 8 semester 1 atau semester ganjil. Saya harap dengan adanya video ini akan membantu kalian untuk memperdalam materi tentang asking for and showing information about obligation atau menanyakan dan menyatakan informasi tentang kewajiban. Obligation itu dapat diartikan yang pertama keharusan dan dapat juga diartikan dengan kewajiban. Jadi obligation memiliki dua pengertian. Kalian bisa mengartikan obligation itu yang pertama yaitu keharusan dan yang kedua adalah kewajiban. Nah, di sini ada gambar dan dua kalimat. Yang pertama adalah kalimatnya I must come on time at school. Dan kalimat kedua yaitu you must be a disciplined student. Kalimat pertama itu menunjukkan showing obligation yang menggunakan must dan menggunakan verb 1 atau verb 1. Verb 1 pada kalimat yang pertama itu adalah come. Dan modal untuk obligation pada kalimat pertama yaitu must. Dan untuk kalimat kedua itu kalian menggunakan kata sifat. You must be a disciplined student. Nah, di sana ada disiplin. Disiplin itu adalah termasuk adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Jadi ketika kalian menggunakan kata sifat, kalian bisa menambahkan must be. Berbeda dengan menggunakan kata kerja. Kalau kata kerja itu hanya menggunakan must. Tetapi kalian menggunakan must be itu pada kata sifat. Seperti contoh yang sudah ada. Setelah itu, saya akan memberikan kalian pengertian dan fungsi sosial asking for and showing obligation. Yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari asking for and showing obligation. It's a type of expression that is used to ask for and share information as an obligation that we must do. Yang artinya ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan menyatakan tentang kewajiban yang harus atau yang wajib kalian lakukan. Itu adalah definisi dari asking for and showing obligation. Dan yang kedua itu adalah fungsi sosial dari asking for and showing obligation. To state or know information about something that must someone do as an obligation in a daily life. Yaitu untuk mengetahui informasi tentang sesuatu yang harus seseorang lakukan sebagai kewajiban pada kehidupan sehari-hari. Jadi obligation ini harus kalian lakukan atau wajib kalian lakukan. Nah, ini adalah obligation in daily life. Obligation in daily life itu adalah kewajiban yang kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu contoh pertama at school, di sekolah. Ini adalah kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. We must wash our hand clean before having some food. Kalian harus mencuci tangan kalian sebelum kalian makan makanan. Jadi kalian harus mencuci tangan dulu ya sebelum makan. Jangan sampai kalian tidak mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua yaitu tetap masih di sekolah at school. Students must pray before starting the lesson. Murid-murid wajib berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi kalian kalau ke sekolah, kebetulan sekarang kalian masih daring, nanti kalau kalian sudah luring atau tatap muka, jangan lupa untuk tetap
berdoa sebelum memulai pelajaran. Jangan sampai kalian tidak berdoa sebelum memulai pelajaran. Next, ini tetap masih at school atau di sekolah. Student must attend flag ceremony every Monday. Jadi, murid-murid harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Jadi kalian itu harus mengikuti upacara setiap hari Senin. Jangan sampai kalian tidak mengikuti upacara setiap hari Senin. Nah, ini adalah contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari at home, di rumah. We must keep our house clean. Kami harus menjaga rumah agar tetap bersih. Jadi kalian harus membantu orang tua kalian untuk membersihkan rumah. Jangan membiarkan orang tua kalian yang membersihkan rumah. Harus kalian yang membersihkan rumah. Itulah kewajiban harus kalian lakukan di rumah. Setelah itu, tetap ini adalah kewajiban at home atau di rumah. He must sleep on time. Dia wajib tidur tepat waktu. Jadi kalian juga sama. Kalian juga harus tidur tepat waktu. Jangan nanti kalian sampai begadang atau malah main game pada saat malam hari. Jadi kalian begadang, besoknya harus sekolah, jadi terlambat. Ya. Nah, ini adalah language feature of asking for and showing obligation. Ini adalah unsur kebahasaan dari menanyakan dan menyatakan kewajiban. There are 5 component or element you must add in your sentence. Jadi kalian harus menggunakan 5 elemen pada obligation. Yang pertama, using pronoun atau subject. Subject itu adalah she, he, it, ayu, dewi. And then the second one is using abstract or concrete noun. Jadi yang kedua itu adalah using modal, must, or have, or has to. Jadi yang kedua itu kalian harus menggunakan modal. Modalnya bisa menggunakan must, bisa menggunakan have, bisa menggunakan have to, atau bisa kalian menggunakan has to. Tergantung dari subjek atau pronoun yang kalian gunakan. The third one is using present verb. Present verb itu adalah kata kerja yang bentuk pertama. Next, the fourth, yang keempat, kalian harus menggunakan using abstract or concrete noun, itu menggunakan kata benda. Contohnya car, house, tree, and list. Next, the last is you must use using adverb of manner. Jadi kalian harus menggunakan kata keterangan. Contohnya fast, beautifully, nicely, lovely. Lihat pada contohnya. Dari situ ada contoh, she must drive the car carefully at night. She, pronoun, must, modal, drive, present verb, car, noun, and then at night is adverb of time. Next, untuk selanjutnya yaitu we can use has or have to in asking for and showing obligation. Jadi seperti penjelasannya sebelumnya, selain menggunakan must, kalian juga bisa menggunakan has or have to. Seperti contoh, he must attend the meeting. Itu kalian menggunakan must. Ketika kalian ingin menggunakan has to or have to, kalian bisa menggunakannya seperti contoh, he has to attend the meeting. Kenapa kalian bisa menggunakan has to? Itu karena subjeknya atau pronounnya adalah has. Si, he, it itu menggunakan has to. Ya, has to juga artinya harus atau wajib. Nah, sekarang kalian akan saya berikan structure of asking for and showing obligation. Ini adalah struktur dari menanyakan dan menyatakan kewajiban. Yang pertama itu showing obligation. The structure is, atau strukturnya adalah subject plus must plus verb 1 plus object or adverb. The example atau contohnya, he must wear a helmet. And then the second one is about structure of asking obligation atau struktur
struktur dari menanyakan kewajiban. Strukturnya adalah must plus subject plus verb 1 plus object or adverb. Yang contohnya adalah must we pay this bill? Selain menggunakan must, kalian tadi juga saya berikan contoh menggunakan have atau has to. Nah, ini penjelasannya atau strukturnya tentang menggunakan have atau has to. Showing obligation atau menyatakan kewajiban. The structure is, strukturnya adalah subject plus have or has to plus verb 1 plus object or adverb. Contohnya adalah he has to wear a helmet. And then asking obligation atau menanyakan kewajiban. Do or does plus subject plus have or has to plus verb 1 plus object or adverb. Contohnya adalah do we have to pay this bill? Nah, yang kalian harus ingat yaitu adalah pada saat penggunaan have or has to, di mana penggunaan have itu pada subjek I, you, they, and we, dan penggunaan has itu pada subjek she, he, and it. Jika kalian ingin menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu pada saat atau setelah penggunaan must atau have or has to. Seperti contohnya, student must take a bus to school. Murid-murid harus naik bus ke sekolah. Take di situ adalah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contoh berikutnya yaitu she must take a math course. Dia harus atau wajib ikut kursus matematika. Di situ ada kata take. Take itu adalah verb 1 yang artinya mengikuti. Next example yaitu we must have breakfast in the morning. Kami harus sarapan pagi di pagi hari. Jadi di sini yang termasuk kata kerja bentuk pertama or verb 1 is have. Next, she has to wear a helmet on riding a motorcycle. Jadi di sini has to artinya juga wajib atau harus. She, he, it menggunakan has to. Dia harus atau wajib menggunakan helm ketika mengendarai motor. Next example, he have to use the seat belt on driving a car, yaitu kami harus menggunakan sabuk pengaman ketika mengemudi mobil. Yaitu yang di sini yang termasuk verb 1 yaitu adalah use, yaitu menggunakan. Selain itu, ada juga contoh seperti contoh yang ada pada gambar, itu kalian bisa lihat. Di sana contohnya adalah kawasan tanpa rokok yang pada contoh itu kalimatnya we must not smoke there. Nah, di sini penggunaan must not. Must not ini adalah termasuk pada prohibition atau larangan. Nah, di sini adalah example of asking for and showing obligation. Must we wear a mask? Sure, we must. We must avoid the virus. Jadi di sini yang termasuk pada asking for obligation yaitu must we wear a mask, dan yang termasuk pada showing obligation yaitu sure, we must. And then untuk melengkapi jawaban sure we must, kalian harus menambahkan obligation. Kalimat obligation yaitu we must avoid the virus. Avoid di sini adalah kata kerja bentuk pertama, sama dengan wear. Contoh selanjutnya yaitu must we take some exercise. Ini adalah termasuk pada asking for obligation, yaitu menanyakan tentang kewajiban. Sedangkan sure we must dan we must keep our health itu adalah termasuk pada showing obligation, yaitu menyatakan kewajiban. Yang artinya we must keep our health itu artinya kami harus menjaga kesehatan kami. Next, must he drink any milk? Ini adalah
termasuk pada asking for obligation, yaitu menanyakan kewajiban. Of course, he must itu termasuk pada showing obligation, yaitu menyatakan kewajiban. Contoh selanjutnya yaitu must we stop on the red light. Ini adalah termasuk pada asking for obligation atau menanyakan kewajiban. Yes, we must obey the rules. Ini termasuk pada showing obligation. Selanjutnya yaitu must they wear a uniform. Ini termasuk pada asking for obligation. Dan yes, they must itu termasuk pada showing obligation. Di sini selain saya memberikan penjelasan atau contoh tentang menggunakan must, kalian juga harus tahu bagaimana contoh penggunaan has to. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Does she has to take a note? Itu termasuk pada asking for obligation atau menanyakan tentang kewajiban. Certainly, she has ini adalah termasuk pada showing obligation atau menyatakan obligation. Next, do I have to save the file? Of course, you have. Do I have to save the file? Itu termasuk pada asking for obligation atau menanyakan kewajiban. Sedangkan of course you can itu adalah termasuk pada showing obligation atau menyatakan kewajiban. Next, do we have to turn off the lights? No, you don't have to. Selain menggunakan has to, kalian juga bisa menggunakan have to. Seperti contoh, do we have to turn off the lights? Ini adalah termasuk pada asking for obligation. Sedangkan no, you don't have to, ini adalah termasuk pada showing obligation. Contoh selanjutnya yaitu do I have to slice the onion? Ini adalah termasuk pada asking for obligation, yaitu menanyakan kewajiban. Dan sure you have to slice the onion adalah termasuk pada showing obligation, yaitu menyatakan kewajiban. Next, do have to feed the cat. Ini adalah termasuk pada asking for obligation, yaitu menanyakan kewajiban. Of course, we have to feed it. Ini adalah termasuk pada showing obligation, yaitu menyatakan kewajiban. Nah, tadi sudah saya berikan kalian contoh dari asking for and showing obligation. Selain saya memberikan kalian contoh, saya juga memberikan kalian dialog of asking for and showing obligation. Ini adalah dialog dari menanyakan, menyatakan kewajiban. Did you know that you must stop when the traffic lights are red? Sorry sir, I was so absent-minded that I didn't pay attention to the traffic lights. Well sir, you have to pay a fine. Nah, di sini adalah dialog dari asking for and showing obligation. Pada dialog yang termasuk pada asking for obligation yaitu don't you know that you must stop when the traffic lights are red? Itu adalah termasuk pada menanyakan kewajiban. Pada showing obligation dan yang menyatakan tentang kewajiban yaitu pada dialog ini you have to pay a fine. Itu adalah termasuk pada menyatakan kewajiban. Nah, sekian dari materi asking for and showing obligation. Semoga video ini memberikan kalian manfaat pada pembelajaran materi ini dan kalian bisa menambah ilmu dan wawasan kalian tentang materi asking for and showing obligation.